punya tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cari Nurlita Anggraini, NPM 2290013. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai fotosintesis. Fotosintesis sendiri adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Selain yang mengandung zat hijau daun, ada juga makhluk hidup yang berfotosintesis, yaitu alga, dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air, serta dibutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Sejarah fotosintesis. Meskipun masih ada langkah-langkah dalam fotosintesis yang belum dipahami bersamaan umum fotosintesis telah diketahui sejak tahun 1800-an. Pada awal tahun 1600-an, seorang dokter dan ahli kimia, Jan van Helmont, seorang Flandria atau sekarang bagian dari Belgia, melakukan percobaan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan massa tumbuhan bertambah dari waktu ke waktu. Dari penelitiannya, Helmont menyimpulkan bahwa massa tumbuhan bertambah hanya karena pemberian air. Namun, pada tahun 1727, ahli botani Inggris Stephen Hales berhipotesis bahwa pasti ada faktor lain selain air yang berperan. Ia menemukan bahwa sebagian makanan tumbuhan berasal dari atmosfer dan cahaya yang terlibat dalam proses tertentu. Pada saat itu, belum diketahui bahwa udara mengandung unsur gas yang berlainan. Perangkat fotosintesis. 1. Pigmen. Proses fotosintesis tidak dapat berlangsung pada setiap sel, tetapi hanya pada sel yang mengandung pigmen fotosintetik. Sel yang tidak mempunyai pigmen fotosintetik ini tidak mampu melakukan proses fotosintesis. Pada percobaan Chen Inges House, dapat diketahui bahwa intensitas cahaya mempengaruhi laju fotosintesis pada tumbuhan. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan energi yang dihasilkan oleh setiap spektrum cahaya. Di samping adanya perbedaan energi tersebut, faktor lain yang menjadi pembeda adalah kemampuan daun dalam menyerap berbagai spektrum cahaya yang berbeda tersebut. Perbedaan kemampuan daun dalam menyerap berbagai spektrum cahaya tersebut disebabkan adanya perbedaan jenis pigmen yang terkandung pada jaringan daun. Mekanisme fotosintesis. Mekanisme fotosintesis secara ringkas yaitu 1. Tumbuhan akan menyerap air melalui akar, lalu disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. 2. Karbon dioksida diserap dari udara melalui stomata. 3. Proses perubahan kimiawi ini terjadi di daun ketika klorofil pada daun menangkap sinar matahari. Proses fotosintesis. Proses fotosintesis berlangsung dalam dua tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Kedua tahapan ini terjadi di kloroplas. 1. Reaksi terang. Pada fase terang, energi matahari di setiap klorofil untuk diubah menjadi energi kimia, lalu akan terjadi pemecahan air yang diubah sebagai ion hidrogen dan oksigen. Ion hidrogen diperlukan supaya terikat dengan karbon dioksida dan menghasilkan glukosa, sedangkan oksigen yang terbentuk hasilnya akan dilepas ke atmosfer. Yang kedua ada reaksi gelap. Pada reaksi gelap ini, karbon dioksida dan ion hidrogen akan berikatan dengan bantuan energi kimia yang dihasilkan pada reaksi terang menjadi glukosa. Glukosa ini digunakan untuk membentuk protein, asam nukleat, lemak, dan karbohidrat struktural yang berperan penting dalam metabolisme organ tumbuhan. Fungsi utama fotosintesis. Fungsi utama fotosintesis yaitu memproduksi makanan. Fungsi utama fotosintesis yang memproduksi makanan ini berupa glukosa sebagai bahan dasar membentuk lemak dan protein dalam organ tumbuhan. Kandungan zat makanan dalam tumbuhan memiliki manfaat sebagai asupan makanan yang nantinya dikonsumsi bagi hewan serta manusia. Fungsi lain fotosintesis. Fungsi lain fotosintesis yang pertama untuk membersihkan udara. Fungsi fotosintesis ini dapat membantu membersihkan udara dengan mengurangi kadar karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan bahan baku utama dalam proses fotosintesis, karena dalam prosesnya tumbuhan akan mengubah karbon dioksida menjadi oksigen yang sangat dibutuhkan kehidupan. Dengan demikian, yang dapat manusia rasakan dari proses fotosintesis ini yaitu memperoleh udara bersih dan oksigen untuk dihirup. Faktor-faktor fotosintesis. Ada beberapa faktor yang umumnya dapat mempengaruhi proses fotosintesis berlangsung, diantaranya sebagai berikut. 1. Kadar
karbon dioksida di udara, fotosintesis bisa berjalan meningkat seiring dengan naiknya kadar karbon dioksida di udara. Namun, karbon dioksida yang terlalu tinggi dapat meracuni atau menyebabkan stomata tertutup dan fotosintesis terganggu. Yang kedua, suhu peningkatan pada titik tertentu bisa saja meningkatkan laju fotosintesis. Tapi, jika suhunya terlalu tinggi, maka proses metabolisme sel tumbuhan bisa terhambat. Yang ketiga, cahaya energi. Cahaya yang mampu diserap tumbuhan ketika fotosintesis bergantung pada intensitas dan panjang gelombang cahaya. Intensitas cahaya semakin rendah intensitas cahayanya, maka semakin lambat proses fotosintesisnya karena energi yang diserap tidak cukup. Yang keempat, lama penyinaran. Apabila tumbuhan selalu mendapat penyinaran, maka proses fotosintesis akan berlangsung terus-menerus. Proses fotosintesis membutuhkan komponen pendukung seperti air, sangat diperlukan tumbuhan saat fotosintesis karena berguna dalam pembentukan karbohidrat. Apabila kekurangan air, proses fotosintesis menjadi terganggu. Kadar oksigen semakin tinggi, laju fotosintesis secara signifikan akan menjadi rendah. Hal ini merupakan efek interaksi antara konsentrasi karbon dioksida dan oksigen terhadap fotosintesis. Kandungan hara dalam tumbuhan, unsur magnesium dan nitrogen sangat dibutuhkan klorofil. Apabila kedua kandungan tersebut kurang, dampaknya bisa menurunkan laju fotosintesis. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi fotosintesis. Apabila terdapat banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus,